punya peninggalan hutan yang lebat, tapi dibabat tanpa hitungan. Karena apa? Meninggalkan budaya adalah orang yang benar. Tahu jati diri, punya jati diri. Belum tentu yang gelarnya tinggi-tinggi itu tahu jati diri, belum tentu. Pintar-pintar tapi belum tentu benar. Makanya negara kita ini rusak sekarang ini. Kalau dia mati satu persatu, porak-poranda. Tinggal satu ini pilihannya. Apa itu, Pak? Merdeka atau mati. Oke, monggo, nek badhe tanggal nopo? Mau tanya apa? Monggo. Gimana? Tentang apa? Dalam banyak kesempatan, Mbak Harjo sering mengingatkan bahwa warisan terbesar bangsa ini bukan sekedar tanah, hutan, atau peninggalan sejarah yang kasat mata. Ya. Lebih dari itu, kita mewarisi ruh kebijaksanaan yang telah teruji lintas zaman, nilai-nilai leluhur yang menjadi penopang jati diri Nusantara. Namun di tengah arus globalisasi dan derasnya perubahan zaman, menjaga nilai-nilai ini bukan perkara yang mudah. Ya. Pak Harjo juga sering menyampaikan bahwa kita juga bukan hanya pewaris tanah, tapi juga menjadi penjaga nilai-nilai leluhur Nusantara. Apa sesungguhnya makna penjaga nilai leluhur dalam konteks pertanyaan tersebut? Makasih. Ya. Yang dikatakan penjaga, karena kenapa kita menjaga warisan-warisan leluhur? Tidak hanya warisan kekayaan alami, hutan, pulau, macam-macam, juga warisan budaya. Makanya budaya itu jangan dianggap remeh. Nah, banyak orang yang tidak tahu budaya itu dianggap hanya kesenian aja. Kalau bicara tentang budaya itu ada 3 faktor besar, Mas, yang tidak bisa dipisahkan. 1 budaya seni, 2 budaya adat, dan 3 budaya spiritual. Kita ini punya peninggalan tentang budaya ini, ketiga-tiganya. Tapi generasi sekarang, karena pengaruh kemajuan zaman, nggak mau pakai budayanya sendiri, ikut-ikutan budaya orang asing. Ya seperti itulah agama itu budaya asing, bukan budaya Indonesia. Kalau Islam miliknya orang Arab, Kristen miliknya orang Yahudi, ya kan? Konghucu miliknya Cina. Buddha, India, Tibet. Ya, nah India itu Hindu. Nah, sudah sekian lama kita berbaur dengan orang-orang yang begitu, sampai lupa diri, tidak tahu jati diri. Nah ini kesalahan. Apalagi ditambah penguasa negara, penguasa pemerintah. Seorang pemerintah ini, misalnya Menteri Pendidikan, ada sekarang Menteri Pendidikan harus mengedepankan, harus dididik apa anak-anak kita ini. Ini tentang peninggalan budaya. Coba, saya sering tiap hari itu mengantar sekolah SMA, ngantar jemput sekolah. Ngantar jemput di sekolah itu sekolah negeri. Di situ sudah disetel, ada setelan apa budaya agama. Salah apa benar itu? Salah. Anak-anak berangkat datang ke sekolah itu sudah setel, disuguhi, sudah dijamu apa? Budaya asing, budaya Arab. Salah itu sebetulnya. Ini kepala sekolahnya nggak mikir apa. Aku ini orang apa? Aku ini di mana?
Yang harus saya lakukan apa? Semua salah. Program yang ada, sekolah negeri harus ada musola, itu salah. Tapi dilakukan dengan bangsa kita. Salah. Sama dengan menginjak-injak budaya kita sendiri. Itu tentang budaya. Terus sekarang tentang kekayaan yang lain. Punya peninggalan hutan yang lebat, tapi dibabat tanpa hitungan. Karena apa? Meninggalkan budaya adat. Kalau orang Jawa dulu, Mas, mau tebang pohon, tidak langsung ditebang, diteres dulu, supaya mati dulu. Nah, di samping diteres, kanan kirinya ditanami lagi. Nah, pohon yang diteres ini kering, tanaman yang di sekitarnya sudah besar, tumbuh. Nah, kalau ini dipotong, ini sudah ada gantinya. Itulah budaya leluhur kita sebetulnya. Sekarang ditinggal. Ingin tebang ya tebang, terus nganggo jenso tanpa perhitungan. Ini kesalahan. Jadi jangan enak-enak kita ditinggali warisan banyak. Terus sekarang ditinggali apa? Ditinggali hutang. Hutang tapi gundul. Hutang Ya. Ditinggali hutang toh. Nggih. Wong pendahulu sudah tidak ada, sudah tidak bekerja, tinggal hutang. Yang ditinggalkan kita, hutan itu sudah berapa persen gundul. Tidak ada tampungan air, makanya hujan dikit menjadi erosi, banjir, longsor itu. Jangan hanya senang menerima warisan saja, tapi kalau nggak bisa merawat, nggak bisa mengelola warisan, hancur. Coba sekarang ini yang bisa dibuat contoh ini, pulau kecil, Bali, penduduknya bisa merawat, bisa melestarikan budayanya. Gimana itu? Bali itu sudah bisa dikatakan surga Indonesia itu di Bali. Padahal Bali ya masih ada orang yang miskin, masih ada. Nah, karena apa? Karena beliau tidak mau meninggalkan budayanya. Yang tanam modal itu orang asing di sana, bukan orang Bali yang minta, orang asing yang menawar. Ikut tanam modal di situ, ya ada perjanjiannya. Kita sebagai orang Jawa di Indonesia, Jawa ini padahal induk Nusantara, induknya Indonesia. Makanya kita dijajah lebih dulu. Banyak kaum agama datang ke Indonesia itu Jawa yang dituju. Mulai tahun 1 Masehi sampai sekarang. Tapi kita nggak kerasa dijajah itu, nggak merasa dijajah. Karena apa? Bukan fisiknya yang dijajah sekarang, mentalnya. Kita ini bangsa Indonesia yang harus berketuhanan. Tapi saya sekarang tidak banyak orang yang berketuhanan, beragama yang banyak. Agama itu politik, alat untuk menjajah, alat untuk meluaskan penjajahan. Tapi yang dijajah moral. Ya, ada penjajahan secara fisik seperti Eropa dulu, Jepang. Bangsa kita disuruh ramusa, kerja paksa.
Belanda, Inggris. Nggih. Nah sekarang Nggih. udah nggak zamannya. Tapi ya perang fisik itu ya, makanya ada yang ojo-ojoi karena beliau itu yang jual senjata. Kalau nggak itu nggak payu, nggak laku senjatanya, karena nggak ada perang. Kita sebagai bangsa yang beradab, yang dipikirkan kita bangsa Indonesia, terutama orang Jawa, Hamemayu Rahayune Bawono. Tujuan kita, mari dunia ini diselamatkan, jangan dirusak. Sebetulnya itu kita dihidupkan di dunia harus bisa surga di dunia. Jangan mikir akhirat dulu. Salah. Kalau mikir akhirat aja, dunia nggak dipikirkan. Jadi pekerjaan kita ini untuk membuat dunia ini bisa dipakai hidup surga. Akhirat bukan garapannya manusia. Oke. Manusia tidak mampu. Akhirat ini setelah dunia ini bukan garapan manusia. Manusia tidak mampu gitu. Apalagi kita sebagai manusia. Nah, anak-anak generasi yang seperti sampean ini belum ngerti tentang itu, tentang spiritual. Nggih, Mbah. Nggih. Yang diketahui ya urusan dunia saja yang disenangi. Ternyata kalau ada konser musik dari luar negeri, wah tiketnya kurang 2 bulan sudah habis. Yang dilihat ya itu. Coba kalau kesenian milik sendiri, kesenian daerah milik sendiri, pakaiannya lebih sopan, penampilannya lebih sopan, kenapa nggak ada yang senang? Apalagi melanjutkan. Sekarang orang Jawa nggak tahu seni Jawa. Ternyata ya udah pengaruh Arab. Manusia kalau sudah terjangkit virus Arab, rusak moralnya. Rusak. Contohnya orang Jawa kan, masuk di tetangganya nggak ada bilang kulon nuwun. Bahasa Jawa kan, kulon nuwun. Nggak ada. Semua likum. Tikum. Budayanya orang mana? Orang Arab. Nah, yang tua sudah kena. Terus yang tua anaknya diajak, cucunya diajak menjadi budak orang Arab. Jelas-jelasan saja. Sekarang Indonesia ini dikuasai Arab. Penjajah paling berhasil. Kerja apa dia? Orang Jawa, orang Indonesia. Ya. Kekayaannya disetorkan sana. Setor saja antri toh. Ini yang namanya haji plus 150 juta orang satu. Umroh ini berapa sekarang? 20-30-an umroh itu. 37 nggih. Berapa hari di situ? 7 hari. Kalau yang 37 itu 15 hari, 14 hari sampai 15 hari. Oh. Kamu di Indonesia kerja 15 hari dapat kekayaan segitu? Nah, itulah kan dibodohi. Habis umroh ya kerja lagi. Okay. Karena apa? Ya diiming-iming itu tadi, surga dan ganjaran. Bodoh. Bangsa yang bodoh selalu diperbudak oleh bangsa asing. Makanya anak-anak kita, generasi kita jangan menjadi orang bodoh. Carilah yang benar, pakai yang benar. Cari yang benar, pakai yang benar. Sekarang jangan cari orang pinter.
kalau ingin merdeka, jangan mencari orang pinter, cari orang yang benar. Nggih. Ya, Nggih. lihat kelasnya masing-masing. Tapi carilah orang yang benar. Tahu jati diri. Punya jati diri. Belum tentu yang gelarnya tinggi-tinggi itu tahu jati diri, belum tentu. Pintar-pintar tapi belum tentu benar. Makanya negara kita ini rusak sekarang ini. Kalau dia mati satu persatu, porak-poranda. Tinggal satu ini pilihannya. Apa itu, Pak? Merdeka atau mati.